2 bulan lalu, Vladimir Putin menandatangani perjanjian pertahanan dengan Venezuela, menjanjikan dukungan Rusia terhadap sekutunya dari segala agresi. Hari ini, kita melihat sendiri seberapa besar nilai janji itu. Penangkapan Nicolas Maduro tidak hanya menjatuhkan sebuah kediktatoran di Amerika Selatan, tetapi juga mengirimkan gelombang kepanikan luar biasa hingga ke Moskow. Sekarang kita menyaksikan momen langka kejujuran total dari para propagandis dan oligarki Rusia yang tiba-tiba menyadari bahwa rezim Putin sendiri mungkin sama rapuhnya dengan Venezuela. Mulai dari kegagalan pertahanan udara Rusia hingga ancaman jatuhnya harga minyak, inilah alasan mengapa kejatuhan Venezuela sebenarnya merupakan bencana bagi Vladimir Putin. Lihatlah analisis ini oleh seorang blogger perang Rusia. Ini sama sekali tidak lucu. Kalian bodoh. Sekarang tidak akan menguntungkan bagi kita untuk mengekstrak minyak. Dalam beberapa bulan, kita semua akan mati kelaparan. Ini adalah skakmat bagi seluruh ekonomi Rusia dari pedagang bodoh ini. Saya rasa dia sedang membicarakan Putin, saya harap dia mati. Bajingan sebenarnya, orang tak berbakat dan bau ini adalah mimpi buruk bagi kita. Mereka akan memangkas harga minyak drastis dan mengambil alih seluruh penjualan, lalu menguasai minyak sepenuhnya. Ini kacau, kita akan ditinggalkan tanpa internet dipajak sambil memeluk minyak sialan kita. Kita harus mulai menyingkirkan para pemimpin politik di negara kita. Mereka benar-benar gila dan pengkhianat. Seharusnya dihukum gantung. Orang Amerika baru saja memperpanjang keberadaan mereka beberapa abad lagi, sementara kita akan berakhir dalam sebulan. Saya yakin kalian tak menyangka seorang blogger perang Rusia yang mendukung invasi Putin ke Ukraina justru menyerukan pembunuhan pemimpin politik Rusia. Selain itu, dia secara pribadi berharap Putin mati mendadak. Saya rasa orang-orang Ukraina juga berdoa untuk hal yang sama. Namun, bukan hanya blogger perang Rusia yang membunyikan alam. Oligarki Rusia juga mengatakan hal yang sama, dan ini adalah para oligarki yang sangat dekat dengan Putin. Lihatlah pernyataan ini. Pernyataan ini berasal dari Oleg Derspika. Dia oligarki terkenal, sangat dekat dengan Putin, dan ini peringatannya. Jika mitra Amerika menguasai ladang minyak Venezuela dan sudah mendapatkan guanas, mereka akan mengendalikan lebih dari setengah cadangan minyak dunia. Dan tampaknya, rencana mereka adalah memastikan harga minyak kita tidak naik di atas 50 per barel. Artinya, kapitalisme negara suci kita sulit mempertahankan kondisi saat ini tanpa memangkas biaya atau menutup bisnis yang tidak penting. Terus mengejar proyek-proyek besar tanpa keahlian yang diperlukan dan tanpa partisipasi bisnis swasta untuk mendorong persaingan. Hal ini akan memberikan tekanan lebih besar pada bisnis swasta yang akan sulit karena bisnis swasta adalah pembayar pajak utama ke anggaran federal. Dan tahun depan mereka akan menanggung beban terberat. Sekarang itu adalah cara yang sangat diplomatis untuk mengatakan bahwa ekonomi Rusia tidak mampu menutupi cek yang ditulis oleh Putin. Dan saya benar-benar serius, tapi saya merasa menarik bahwa orang Rusia lebih fokus pada masalah ekonomi mereka sendiri. Alih-alih membahas perjanjian pertahanan yang baru ditandatangani Putin 2 bulan lalu dan menjanjikan perlindungan bagi Venezuela, Maduro sepenuhnya mengandalkan perjanjian itu sambil banyak berbicara besar. Dengarkan baik-baik. Datanglah ke sini untukku, jangan tunggu di Miraflores, jangan terlambat datang pengecut. Dia sering bicara soal pertahanan udaranya yang katanya tak akan pernah gagal. Dan, seperti yang akan segera kamu ketahui, itu tidak terjadi ketika pesawat Amerika masuk ke wilayah udara Venezuela. Tapi sebelum kita membahas itu, saya ingin bicara tentang bagaimana ini adalah masalah besar bagi ekonomi Rusia. Analisis yang akan saya tunjukkan ini sebenarnya bukan dari saya atau siapapun dari Barat. Faktanya, analisis ini berasal dari seorang jurnalis Rusia yang memperingatkan bahwa rezim Putin mungkin runtuh seperti rezim Venezuela karena buruknya ekonomi Rusia. Lihat saja saat operasi pendaratan, tidak ada yang menembaki helikopter Amerika. Tidak ada yang ingin membela baik Maduro maupun pada akhirnya negara itu. Sederhananya, semua orang sudah lelah dengan situasi di dalam Venezuela. Slogan indah tentang Republik Bolivarian yang tak tergoyahkan dan tak tunduk pada tekanan Amerika gagal di tengah keruntuhan ekonomi, inflasi tinggi,
dan korupsi parah. Faktanya, korupsi adalah alasan utama mengapa semuanya berjalan begitu mudah bagi militer Amerika. Mereka menyuap lingkaran dalam Maduro dan militer dibayar dengan jumlah kecil menurut standar Amerika, dan itu saja. Mari kita berhenti di sini. Ini alasan baru dari Rusia. Mereka enggan mengakui operasi militer khusus 3 hari itu masih berlangsung hampir 4 tahun. Namun Amerika bisa keluar masuk hanya sekitar 2,5 jam. Jadi alasan baru mereka adalah, oh, militer Venezuela itu korup, jadi orang-orang Amerika tinggal menyuap semua orang saja. Di saat yang sama, mereka juga bilang militer Ukraina itu korup. Mereka terus bilang bagaimana kepemimpinan Ukraina. Zelensky disebut pemimpin paling korup di dunia. Namun anehnya Rusia tidak bisa menyuapnya meski ia dianggap sangat korup. Logika mereka bertentangan dengan argumen mereka sendiri. Tapi kamu tahu, ekspor utama Rusia adalah propaganda dan kebohongan. Jadi itu masuk akal. Mari kita lanjutkan analisis ini. Hal serupa terjadi di Irak tahun 2003. Para jenderal Saddam hanya disuap. Mereka membocorkan posisi serta negara, lalu orang Amerika memenjarakan atau menghilangkan mereka di padang pasir. Venezuela atau Iran hampir tak ada bedanya. Sebuah negara di mana ideologi tidak sesuai dengan realitas kehidupan hampir selalu berada di tepi jurang. Dan mendorongnya ke dalam kehancuran bukanlah hal yang sulit. Kalian mau menebak dia sedang bicara tentang siapa? Sebuah negara dengan banyak sanksi, inflasi yang tidak terkendali, dan tentu saja berada di ambang kehancuran ekonomi serta korupsi yang mengerikan. Kita semua tahu negara semacam ini yang kini berperang atau mungkin menjalankan operasi militer khusus. Nah, disinilah saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah pernyataan dari dalang di balik filosofi Rusia. Dia sering disebut sebagai otak di balik Putin, dan dia tidak lain adalah filsuf Rusia Alexander Dugin. Dia berpendapat Rusia seharusnya menguasai Eropa, bukan hanya Ukraina, dan menyatakan jika Ukraina tak menyerah, Rusia sebaiknya mengebom mereka dengan nuklir sampai hancur. Nah, orang ini sekarang mulai kehilangan akal setelah melihat apa yang terjadi di Venezuela. Lihatlah, kata Dugin. Maduro adalah milik kita, Iran adalah milik kita. Saya rasa dia lupa tentang Suriah, tapi saya kira itu masuk akal. Sangat buruk yang terjadi di sana, tapi yang utama Ukraina harus jadi milik kita. Lakukan seperti Trump, bahkan lebih baik dan cepat, saya jujur. Saya tidak tahu apakah mereka bisa melakukannya lebih cepat, karena invasi mereka sudah berlangsung selama 4,5 tahun. Namun, dia menambahkan, penangkapan Maduro oleh Trump sangat menyoroti isu masalah waktu. Sekarang, semuanya meningkat dengan cepat. Kita tidak hanya perlu menang di Ukraina, tetapi juga harus melakukannya dengan sangat cepat, tegas, dan meyakinkan, dengan cara apapun, dengan harga berapapun. Kita harus segera bertindak tanpa memperhatikan hal lain. Ukraina di bawah kendali kita adalah tiket ke klub negara besar. Menakutkan membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak memiliki tiket seperti itu. Sekarang, ini adalah intinya. Orang ini sudah berdebat sangat lama, di mana dia mengatakan bahwa Rusia adalah negara besar, tapi tidak diperlakukan seperti itu. Dia mengatakan Rusia seharusnya dapat masuk ke negara manapun dan menaklukkannya langsung. Itu argumennya, tapi kamu tahu siapa yang tidak setuju dengannya? Yah, senjata-senjata Rusia, karena mereka selalu gagal setiap kali diuji dalam situasi apapun. Dan itulah yang terjadi di Venezuela. Lihat ini. Menurut informasi yang tersedia, Venezuela memiliki 12 sistem pertahanan udara BUK buatan Rusia yang sedang digunakan. Namun saat serangan Amerika Serikat, pertahanan udara Venezuela tidak membalas. Kemungkinan besar mereka telah ditekan atau dihancurkan pada gelombang pertama. Melihat rekaman itu, Anda pasti bisa menebak yang terjadi. Mereka sama sekali tak membalas tembakan. Dan bukan hanya saya yang mengatakan ini. Bahkan propagandis Rusia, para blogger perang, sedang membahas mengapa senjata Rusia terasa tidak berguna. Sementara itu, jet dan helikopter Amerika bebas berkeliaran di langit. Lihatlah analisis ini dari seorang blogger perang Rusia. Muncul video yang memperlihatkan attack helikopter 1Z Viper Amerika menyerang dari jarak sangat dekat. Hal ini sendiri menunjukkan tidak adanya pertahanan udara yang berfungsi di area target.
Pada 2005 sampai 2008, Venezuela membeli senjata senilai 4 miliar dolar dari Rusia, Su-30 helikopter, senjata ringan, Man-Portable Air Defense Systems, dibayar dengan minyak. Lalu, pada tahun 2009 Moskwa juga memberikan pinjaman sebesar 22 miliar dolar di mana Caracas memesan meriam Swagrak, Multiple Launch Rocket System, FIV, dan sejumlah sistem lainnya, termasuk pertahanan udara S-300. Kemana semua ini? Ya, saya rasa saya punya ide. Lihat rekaman berikut ini. Ini adalah sistem pertahanan udara BUK Rusia kedua yang dihancurkan selama serangan Amerika Serikat. Ini terjadi sekitar 75 km atau sekitar 40 mil di sebelah timur ibu kota Venezuela, Caracas. Jelas, senjata Rusia tidak berperan besar. Namun, ada sisi lain dari cerita ini. Begini, Venezuela adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang benar-benar secara terbuka mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Mereka melakukannya di awal 2022. Sekarang, coba tebak siapa yang bersenang-senang? Sekarang, setelah Maduro digulingkan, Presiden Ukraina Zelensky. Dengarkan pernyataannya. Ya, kalau memungkinkan, iya. Dengan diktator seperti ini, maka Amerika Serikat tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sekarang, saya ingin menunjukkan pernyataan dari mantan Presiden Rusia dan penggemar saluran ini, Dmitry Medvedev. Sebenarnya, saya rasa dia mungkin satu-satunya presiden di dunia, baik mantan maupun yang masih menjabat, yang benar-benar telah melarang business basics atau memblokir business basics. Jadi, itu selalu menjadi pertanda baik ketika Medvedev marah. Lihatlah pernyataan ini. Contoh luar biasa dari penjaga perdamaian Amerika, operasi militer yang keras di negara merdeka yang tidak menimbulkan ancaman bagi Amerika Serikat. Pasukan khusus menangkap presiden terpilih dan istrinya. Jika dia memang sah terpilih, mengapa Rusia perlu mengirim pasukan Wagner pada 2019 untuk melindunginya dari demonstran Venezuela? Tapi bagaimanapun, mari kita lanjutkan dengan pernyataannya. Dia bilang Trump seharusnya bertindak seperti di Venezuela, tapi di tempat yang benar-benar berbeda. Hewan terlatih di Kiev, Ukraina menjadi liar dan tak lagi patuh pada tuan mereka yang memakai topi. Contoh dari Venezuela sepertinya tidak membuat mereka sadar, meskipun akan bagus jika Amerika Serikat menyerang pangkalan militer di Ukraina. Mungkin sudah saatnya, Paman Sam. Lalu dia melanjutkan. Operasi di Caracas menjadi bukti terbaik bahwa setiap negara harus memperkuat angkatan bersenjatanya semaksimal mungkin dan tidak membiarkan berbagai orang kaya dan sombong dengan mudah mengubah tatanan konstitusi. Dalam mencari minyak atau hal lain, penguatan maksimal hanya dijamin oleh persenjataan nuklir. Hidup senjata nuklir. Saya rasa Medvedev benar bahwa Ukraina seharusnya punya senjata nuklir. Tapi bagaimanapun, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Nama saya Sam, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia dalam video tersebut. YouTube biasanya melakukan demonetisasi atau membatasi video kami, bahkan dalam seminggu terakhir, menurut YouTube, 4 video kami telah didemonetisasi. Menampilkan serangan drone atau cuplikan garis depan tidak ramah pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Namun inilah kenyataan perang modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami yakin penting meliput semua ini, karenanya kami luncurkan platform kami sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan kami, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs. Dengan begitu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami mendanai situs ini lewat dukungan Anda, bukan iklan. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, jika ingin menonton video tanpa sensor dan mendapat konten bonus yang tak bisa diunggah di YouTube, bergabunglah di basicsinsider.com. Klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar. Dengan bergabung,
Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami, jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.